Sekampung, pusat sekampung. Pedamaran. Bapak-bapak yang saya hormati, sepanjang yang bisa saya telusuri, beliau Syarif Husin Hidayatullah ini adalah ulama paling awal yang makamnya bisa kita jumpai. Allah, mudah-mudahan perjalanan yang berkah Allah dimudahkan oleh Allah SWT. Untuk itu kami minta kepada Ustaz Haji untuk doakan makan Fatihah. Antum langsung biridha'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada al-wujudi fis sama' salatan taqulu bi kulli da'in dawa wa li kulli halatin shifa wa tarfa'u kulli mihnati wa bala wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aslih dzata bainina wa alifna qulubina wa hdina subulas salam wa natina min jami'il nur wa tajina al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika rabbina ila qadirina laha wa atina 'alaina. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Amin. Atina bit taqwa wal istiqamah wa inna min rahmah innaka sami'ud du'a. Hasana bil izzati wal jabarut wa tasanna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la yamut isibhana hadzal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Alhamdulillah, perjalanan kita ini berkah daripada Pak Abdullah. Kita doakan beliau selalu sehat ya, dan berpanjang umurkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah dalam rombongan kita ini banyak penggiat-penggiat peneliti sejarah Islam di Palembang. Ada Pak Malan sendiri, ada Ustaz Andi, ada yang Ustaz Cek Jun, dan ada Ustaz Setiawan. Mudah-mudahan ini bisa kita agendakan secara berkala, mana-mana yang belum bisa kita jangkau, seperti kita lihat kemarin di Pagarala. Mungkin suatu saat kita bisa. Pokoknya kami ikut derek Mas Kiai Imran untuk hal-hal yang semacam ini. Terima kasih. Mari kita sama-sama berangkat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bicek dulur-dulur Cek Jun Channel. Alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini Cek Jun beserta para pengurus Jamaiyah Alif Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Kota Palembang sedang menyelusuri jejak penyebaran agama Islam di masa lalu di Sumatera Selatan, khususnya di daerah Pedamaran Ogan Kemering Ilir. Rombongan ini dipimpin langsung oleh sesepuh ulama Palembang yaitu Kiai Haji Mal'an Abdullah beserta para alim ulama, diantaranya Kiai Haji Hendra Zainuddin MPD yang mana beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Aulia Cendekia, Abah Dr. Andes Haji Samsuddin Sadiman, Al Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin SAG MAG, dan para ustadz dan rombongan lainnya yang ikut menyertai dalam perjalanan menuju makam Puyang Usang Sekampung yang terletak di daerah Pedamaran Ogan Kemering Ilir. Perjalanan menuju makam Puyang Usang Sekampung ini ditempuh melalui dua jalur. Yang pertama melalui jalur darat yang dimulai dari Pondok Pesantren Aulia Cendekia menuju ke Pedamaran Ogan Kemering Ilir yang berjarak antara kota Palembang ke Pedamaran ini berkisar 75 km. Lalu dilanjutkan dengan menyusuri jalur sungai hingga sampai ke makam Puyang Usang Sekampung di Pedamaran Ogan Kemering Ilir. Mang Cek Bicek dulur-dulur Cek Jun Channel, alhamdulillah rombongan telah sampai ke desa Pedamaran 1 Ogan Kemering Ilir dan saat ini sedang menuju perahu yang akan mengantarkan rombongan menyusuri sungai Pedamaran menuju makam Puyang Usang Sekampung. Kami setengah tua tenang. STB itu, setengah tua. STB. Piring ini lah. Ini untas mau. Tutup dulu, tutup pakai. Ogan Abah ini banyak malah segini lah. Sebelah segini. Ogan Abah tuh. Wih, tuh. Pak kata dia, mak ini jalannya lah. Kalau saya lihat itu tuh ya. Nah ini, nah sikot lagi, tambah sikot lagi. Tambah sikot lagi Pak. Aminnya yang tengah.
Mantap. Di dusun Pedamaran ya. Pedamaran. Jarak mah? Yang pusang di kampung ya. Solo PK. Nanti saksikan di Cekdun Channel. Mantap, Mon. Apa taruh kakinya? Woi, mantap ya. Siru fil arf. Nah, siru fil arf. Hanya sekali kanan sembang. Bang, jatuh nih bang. Bang, apa yang loncatnya yang bahaya? Coba. Loncatnya bahaya tahu. Cukup ya. Itu 50-40. Hah? 40? Murah. Untuk barang kan. Asal yang kan dari harus masuk ya. Iya, bro. Bang tuh namanya. Bang ya. Satu prom, terima kasih ya. Yo. Satu prom, oke. 50-40. Ya. Ya Allah. Dia memang orang disuntik aja. Iya. Musiko. Sudah masuk nanti. Iya, terserah nih. Mang Cek Beca, dulur-dulur Cekdun Channel, alhamdulillah rombongan telah berada di atas perahu. Nah, saat ini sedang menyusuri Sungai Pedamaran menuju makam Puyang Usang Sekampung. Perjalanan ini memakan waktu lebih kurang 1 jam lamanya. Mang Cek Beca, dulur-dulur Cekdun Channel, cuaca pada hari ini begitu cerah sehingga panas matahari begitu menyengat di kulit kami. Namun indahnya pemandangan di sepanjang Sungai Pedamaran ini menjadi hiburan tersendiri bagi kami sembari menuju perjalanan ke makam Puyang Usang Sekampung. Mang Cek Beca, dulur-dulur Cekdun Channel, bila kita amati kondisi sungai di Pedamaran ini masih begitu asri dan alami ya.
tampak juga masih banyak para warga-warga di sekitar Desa Pedamaran ini melakukan aktivitas memancing. Dan berdasarkan informasi dari penduduk setempat bahwa di sini masih banyak terdapat ikan ya, ikan-ikan. Namun kita tetap harus waspada karena di sungai ini masih banyak terdapat buaya. Mancing bicak dulur-dulur Cik Ju Channel, alhamdulillah sebentar lagi kita akan sampai ke makam Puyang Usang Sekampung. Dan saat ini kita sedang mencoba untuk menambatkan perahu kita sehingga kita bisa menuju ke darat hingga dapat menyusuri jalan setapak menuju makam Puyang Usang Sekampung. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan sejam setengah. Win. Ini yang baru dibuat itu. Perjalanan Amunian, yuk. Ban. Win. Panas. Panas, Sat. Nah, yang tadi yang ada biru tadi, yang motor tadi tahu dia. Inilah. Alhamdulillah sampai kita. Sampai dengan motor setia kawan 04 nih. Ini tadi. Kepeliwat. Oh, ini kita bonus itu. Lama tak kasih kok. Ah. Oi, Win, kau. Ada ni. Apa nak cak yang situ? Ya baca. Ah. Dah, sekolah lagi sikit. Nah, jadi. Nah, banyak kau banyak. Nah. Jangan nganjuk-nganjuk apa. Sambut Kiai Mudo. Ah, ya nak dulu. Renang jauh. Oi, Dek. Tunjuk jalan. Guide. Jumlah rakit itu banyak punya rumah main hari. Iya rakit-rakit itu. Iya darat kalau. Woi untungnya enak orang menang aja bro. Yalah kita lewat kita tadi. Insyaallah. Alang sejuknya, masya Allah. Oh lebih dari hasil mak. Ini daun Mulia dulu. Oh iya. tinggi. Tidak melak mulia dulu. Aku tak melak aku. Ngeri. Naik ojek itu. Aku jalan tak itu Muria tuh. Wis, tangguh itu. Iya naik tangguh yang kaki. Di pondok ini tidak boleh pasang merek ya, tidak pasang merek. Baru kali ini masuk hutan lagi. Abah, apa naik gunung dulu? Mapala ni kalau ini mapala ni kan. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di makam Puyang Sekampung, Usang Sekampung, Pedamaran, yang mana Usang Sekampung merupakan salah satu guru dari Adipati Arodillah Palembang. Ya.
Baik zaman lah tuh. Mantap. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita sudah sampai di makam seorang wali Allah. Seorang wali Allah yang bernama Uyang Usang Sekampung. InsyaAllah ya Rabb. Wah, masalah. Ya Allah. Wah, masalah Nuril Anwar. Husain Hidayatullah. Masya Allah ya Rabb. Allah. Alhamdulillah ya Allah. Wih, masih Majapahit bawah ini. Masih itu masih. Masih kecil. Jago ke Allah tumbuh. Iya. Tumbuh. Rombongan bertahap ini ya. Tergantung dari kecepatan. Iya, yang kalah dengan kiai ini mana kami ini memudah, agak malu juga. Lama nih sana masih. Pernah pian atau kelompok yang anggapnya syirik ziarah ke sini. Ada tempat lain ya? Itu makam-makam lain? Iya pasti ada ya. Iya. Makam-makam yang sama. Usang. Yang sebetulnya istilah itu merek banget. Usang atau yang itu untuk menyebut dari diri. Cuman kadang-kadang leluhur yang sejatinya itu belum mengklaim gitu ya. Oh, ini penduduk ini. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Bicek dulu Cek Channel. Alhamdulillah Cek Juna pada siang ini telah sampai di salah satu makam waliullah penyebar agama Islam di generasi awal di Sumatera Selatan. Tepatnya di daerah Pedamaran, Ogan Komering Ilir, yang mana beliau adalah Syekh Syarif Husain Hidayatullah yang bergelar Uyang Usang Sekampung. Beliau hidup di semasa hidup dengan Adipati Aridela, Adipati Palembang, yang merupakan salah satu guru spiritual dari Adipati Aridela. Beliau datang bersama rombongan Syekh Ibrahim Asmarkondi dan bersama juga Sunan Ampel datang dari Palembang dan akhirnya menetap di sini dan menyebarkan agama Islam di sini. Jadi Uyang Sekampung ini memiliki hubungan erat dengan proses penyebaran agama Islam di Sumatera Selatan, khususnya di daerah Pedamaran dan Ogan Komering Ilir ini. Terlebih lagi Syekh Syarif Husain Hidayatullah ini adalah guru pembimbing spiritual daripada Adipati Aridela, Adipati Palembang. Oke, Mancik Bicek dulu Channel. Mari sama-sama kita ikuti prosesi ziarah ke makam waliullah
usang sekampung atau yang memiliki nama asli Syekh Syarif Husain Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Syarif Husain Hidayatullah wa usulika wa furu'ika wa man yantasibu ilaika ajmain. Al-Fatihah. Bapak-bapak yang saya hormati, sepanjang yang bisa saya telusuri, beliau Syarif Husain Hidayatullah ini adalah ulama paling awal yang makamnya bisa kita jumpai. Bukan berarti dia ulama yang paling awal melakukan islamisasi, tapi di antara yang melakukan islamisasi yang makamnya bisa kita jumpai adalah beliau. Sepanjang yang kita bisa temukan dalam tulisan-tulisan yang ada, khususnya yang ditulis oleh Profesor Agus Sunyoto, beliau adalah ulama yang menjadi murid dari Ibrahim As-Samarqandi, orang Jawa menyebutnya Ibrahim Asmoro. Ibrahim Asmoro ini adalah ayah dari Sunan Ampel. Karena itu beliau ini sebetulnya kita perkirakan usianya sebaya dengan Sunan Ampel. Nah, di dalam karya Arnold, The Preaching of Islam, Sunan Ampel itu dicatat sebagai orang yang berhasil mengislamkan Aryo Damar. Dan setelah menjadi Muslim, namanya diubah menjadi Aryo Abdillah. Orang Palembang menyebutnya Aryo Dila. Yang selama ini terkesan setelah berhasil diislamkan oleh Sunan Ampel, kemudian Sunan Ampel itu pergi meninggalkan Palembang dan kemudian menuju Jawa Timur karena akan ke Majapahit, ya. Begitu saja, sehingga terkesan Aryo Dila itu tanpa bimbingan lanjut. Padahal sebenarnya tidak begitu. Sunan Ampel datang ke Palembang itu bersama ayahnya, Ibrahim As-Samarqandi, Ibrahim Asmoro. Dan menurut perkiraan saya, Ibrahim Asmoro yang mengislamkan Aryo Dila itu. Setelah rombongan ini pergi ke Majapahit melalui Tuban, ada ulama yang ditinggal untuk membimbing keislaman, termasuk bimbingan rohani kepada Aryo Abdillah. Inilah yang makamnya kita lihat ini. Namanya dicatat sebagai Syarif Husain Hidayatullah. Setelah dia ditinggal, beliau inilah yang lebih lanjut membimbing keislaman dari Aryo Dila, sehingga nanti Aryo Dila ini keislamannya sangat mendalam, sehingga ada catatan dia pernah dikunjungi oleh Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar, ya. Dan kunjungannya itu dicatat ke sini gitu. Walaupun menurut dugaan saya mungkin Syekh Siti Jenar itu ke Palembang, kemudian diajak oleh Aryo Dila berkunjung ke sini, karena pada saat itu Syarif Husain Hidayatullah ini sudah membuat semacam padepokan di sini ini untuk membina dan mengembangkan kegiatan dakwah di masyarakat di Uluan yang berbasis Sungai Komering ini. Nah, jadi beliau ini
selain berhasil mengembangkan keislaman Aryo Dila, juga berjasa merintis islamisasi lewat jalur komring, setidak-tidaknya itu gitu ya. Mengapa dia bisa membimbing intensif Aryo Dila? Karena Aryo Dila itu kemudian dia ambil sebagai menantu. Ya, anaknya dinikahkan dengan Aryo Dila, dan anaknya itu dicatat bernama Nyai Sahilan. Nyai Sahilan ini, dari pernikahan ini nanti lahir Raden Sahun. Raden Sahun ini pada periode berikutnya setelah era Demak itu dicatat pernah menjadi Adipati Semarang dan dikenal sebagai Pangeran Pandanarang. Pangeran Pandanarang ini salah satu keturunannya itu dikenal sebagai Sunan Tembayat. Ya. Jadi misi keislaman yang dibawanya melalui upaya awal itu terus bisa berlanjut dikembangkan oleh keturunannya, yang nanti Sunan Tembayat itu dikenal sebagai salah satu waliullah yang membina keislaman di pedalaman Pulau Jawa ya. Selain Syarifuddin Hidayatullah, Ariyadullah itu juga diambil menantu oleh Sultan Murni. Sultan Murni ini kan anak dari Demak Lebar tahun awal. Juga diambil menantu, sehingga juga diwarnai keislamannya oleh Sultan Murni Ariyadullah itu. Karena itu kemudian saya selalu mengatakan bahwa keislaman di Palembang itu memang sejak awal merupakan gabungan dari upaya keislaman melalui jalur ulama-ulama keturunan Rasulullah, juga pengaruh Jawa jelas ada, dan kemudian juga pengaruh Palembangnya sendiri juga ada. Saya kira itu yang tercermin dalam sejarah Palembang. Sejarah Palembang mencerminkan itu. Ada faktor islamisasi melalui jalur keturunan Rasulullah, ada islamisasi dari lingkaran Palembang sendiri, yang sayangnya kita belum bisa melacaknya secara pasti. Karena pada era itu sebetulnya tempat masyarakat Muslim Palembang itu adalah di Lebar Daun. Lebar Daun di mana itu sampai sekarang belum jelas. Ya, Demang itu namanya, bukan jabatannya. Jadi Demang yang berada di Lebar Daun, ya, namanya Demang. Namanya Demang. Manuskrip yang kami baca, namanya itu Demang itu. Jadi atas dasar itu kemudian kita belum bisa mengetahui siapa ulama yang berada di lingkaran Demang Lebar Daun ini. Dan itu pasti ada. Apalagi kemudian kalau kita ikuti berita yang terkait dengan Raden Fatah ya. Ketika Raden Fatah itu lahirnya kan bukan di Keraton Ariyadila. Lahirnya itu di Pulau Seribu. Di Pulau Seribu, wilayah Kertapati ya sekarang ya. Pulau Seribu, karena pada saat itu Ariyadila itu keislamannya sudah sangat kuat. Ketika diamanatkan oleh Brawijaya terakhir itu agar ini dipelihara istrinya yang sedang hamil ini, sampai anaknya lahir tolong dipelihara ya, dan setelah dia lahir kalau mau dinikahi silakan, kira-kira begitu kata Brawijaya. Itu dilaksanakan betul gitu. Jadi setelah lahir Raden Fatah,
dia baru dinikahi oleh Aryo Dila. Dinikahi oleh Aryo Dila, dan dari situ kemudian lahir anaknya yang lain, yaitu Raden Husin, ya, Raden Husin. Jadi itulah kira-kira tokoh ini, ya, tokoh yang sangat penting, karena setelah dia berhasil mengislamkan Aryo Dila dan membimbing keislamannya itu secara mendalam, dia kemudian membuat sentra islamisasi itu di sini, di wilayah sekampung sini, gitu kan. Dan di sini dicatat sebagai sebuah padepokan di wilayah ini. Padepokannya itu di mana kita kan masih harus cari, gitu. Yang jelas makamnya di sini juga. Padepokan itu istilah yang sangat berwarna tasawuf, ya, sufistik, ya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan sepanjang bukti-bukti sejarah yang ada sekarang. Mudah-mudahan nanti bisa ada bukti-bukti lebih lanjut. Amin. Yang memperkaya pengetahuan kita. Kurang lebih begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana innana amana faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Amin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila wajhillah Sarip Husin Hidayatullah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ighfir lil mayyitin al qabr bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Min dhikil qabrihi wal luhud ila jannatika jannatil khulud ila dhillil mamdud wa ma'in maskud wa fakihatin kathiratil la mahtu'ati wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah ma'allazina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tawasul, ya. Ya sahibah hadhil maqbarah Syekh Sarip Hidayatullah. Nahnu natawassalu bika ila Allah taala fi qada'i hajatina. Silakan berdoa masing-masing. Mang cek bicek dulur-dulur Cek Jun Channel. Alhamdulillah kita telah sama-sama menziarahi makam Waliullah Uyang Usang Sekampung atau Syekh Sarip Husin Hidayatullah, yang mana beliau adalah
salah satu penyebar agama Islam di masa lalu di daerah Pedamaran Ogan Komering Ilir. Saat ini rombongan akan melanjutkan perjalanan untuk menziarahi salah satu waliullah penyebar agama Islam di daerah Ogan Ilir. Beliau adalah Arya Penangsang atau yang lebih dikenal oleh penduduk setempat dengan nama Sariman Raden Kuning. Beliau adalah salah satu keturunan daripada Sultan Demak Raden Fatah. Namun sosok beliau dan keberadaan beliau di Ogan Ilir tentu banyak menguak misteri, yang karena pada umumnya dalam sejarah yang umum kita terima bahwa beliau wafat di Jawa ketika terjadi konflik di Kesultanan Demak. Oke, Mang Cik dulu Cik Jun Channel untuk mengetahui cerita yang lebih lanjut mengenai sosok Arya Penangsang. Mari kita ikuti liputan Cik Jun Channel mengenai kisah Arya Penangsang hingga beliau sampai ke Sumatera Selatan dan menjadi salah satu penyebar agama Islam di daerah Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Jangan lupa like dan subscribe Cik Jun Channel dan nantikan konten-konten Cik Jun Channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih ya. Oh iya. Mana lah kayak